Oke, assalamualaikum. Bahasan kita kali ini agak sedikit ringan lah ya, dibandingkan dengan video sebelumnya yang isiannya mesin, mesin dan mesin. Tapi tidak boleh dianggap enteng karena ini sangat bermanfaat untuk banyak orang, terutama peserta didik yang sekarang lagi sibuk-sibuknya daftar PPDB online. Nah, dalam proses pendaftarannya ada berbagai kendala yang lazim dipertanyakan yang berkenaan dengan IT, seperti bagaimana cara mengecilkan ukuran file, kenapa LISN tidak valid, susahnya pilih lokasi di Maps, mengapa kolom tidak bisa diisi. Dan kali ini Esata dan Bung Jai, atau yang biasa dipanggil dengan Pak Jai, yaitu salah satu operator sekolah yang nggak bisa saya sebutin namanya, akan menjawab semua itu di sini. Sebelum itu kita intro dulu. Let's go. Esata Techno. You bring it, we fix it. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara mengecilkan font size dari sebuah file JPEG atau image. Sebelum itu kita bakal buka aplikasi bawaan Windows yang di hampir semua laptop pasti ada, yaitu Paint. Kita open aplikasi Paint. Terus di sini saya ada contoh gambar berukuran 1 MB lebih. Jadi untuk bagaimana cara mengetahui font size dari gambar tersebut, bisa kita klik kanan, properties. Nah, ini dia size dari gambar kartu keluarga ini itu adalah 1,45 MB atau 1450 KB. Jadi bagaimana cara mengubah ukuran file ini menjadi di bawah 300 KB? Caranya yaitu kita klik aja gambar ini, terus kita geser ke lain. Oke, sudah jadi kelihatan besar. Untuk mengecilkan ini, di dalam tab home ada menu resize atau pilihan resize. Kita klik aja pilihan resize ini, terus di bagian resize ini kita pilih pixel. Nah, pixelnya ini yang bakal kita ubah yaitu di bagian vertikalnya ini 3456. Ini bakal kita coba turunkan menjadi 750 agar pixelnya itu mengecil. Otomatis ukuran file yang ada di gambar ini bakal mengecil juga. Kita okekan jadi kecil gambarnya, terus kita save. Dengan catatan kita save as, karena kita harus tahu dulu hasil dari aplikasi ini apa benar sudah
di bawah 300 KB apa belum. Jadi kita set as, terus pilih JPEG, sudah ada gambarnya, maka terus kita kirim aja supaya nggak bingung. 300 KB, terus pilih save. Oke, kita buka lagi di folder, ada nama yaitu kita file yang kita save tadi, maka 300 KB. Bisa kita cek dengan klik kanan properties. Ya, size-nya udah berubah menjadi 96,1 KB. Sudah cukup untuk memenuhi syarat buat mengupload ke situs PPDB online. Kalau file yang pertama itu kan dia 1,45 MB, sedangkan setelah dikompres menggunakan Paint ini menjadi 96,1 KB. Untuk ukurannya untuk di Paint-nya sendiri bisa kita mainkan di pixelnya ini, bisa kita naikkan 1000. Apabila 750 belum bisa turun ukuran filenya, bisa kita naikkan jadi 1500 atau kita turunkan lagi jadi 560. Itu bebas. Jadi kita harus lihat dulu hasil dari kompres Paint ini. Oke, setelah berhasil atau selesai dalam mengompres atau mengecilkan ukuran file gambar ini, maka file ini sudah siap untuk diupload di situs PPDB online. Masalah pertanyaan pada PPDB online akan dibahas oleh Bung Jai atau Pak Jai. Kita persilahkan dahulu. Cekidot. Oke, terima kasih Mas Yogi ya, tadi dari Esata sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan beberapa tips untuk penyelesaian masalah di PPDB. Tadi jawaban pertanyaan pertama sudah terjawab oleh Mas Yogi ya, thank you Mas Yogi. Bagaimana cara mengecilkan ukuran file menjadi 300 KB sehingga bisa diupload ke dalam situs PPDB. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua pada kali ini, yaitu pertanyaannya mengapa ada NISN yang tidak valid. Itu sebenarnya jawabannya seperti ini. NISN yang tidak valid itu sebenarnya ditentukan oleh sekolah asal Anda semuanya. Jadi ketika NISN yang sudah valid itu tervalidasi oleh pusat, maka secara otomatis semua yang ada di kolom PPDB online itu akan terisi. Seperti ini saya contohkan di sini. Kolom yang terisi di sini adalah bagian yang saya rekam layar sebagai berikut. Ketika NISN ini sudah valid, maka semua data dari nama, tempat lahir, nomor handphone, password, jenis kelamin, NIK, dan yang lainnya itu secara otomatis sudah ada. Jadi Anda tidak perlu menulisnya kembali karena NISN sudah valid. Bagaimana kalau pertanyaannya bagaimana ketika NISN belum valid? Itu jawabannya seperti ini. Kalian cek kembali NISN yang ada di raport dan ada di SKL. Biasanya NISN yang ada di raport itu berbeda dengan yang ada di surat keterangan lulus, sehingga Anda semua harus pilih tuh yang NISN yang mana yang dipakai dan yang terdaftar di data pusat, sehingga Anda tidak melakukan kesalahan saat menuliskan NISN pada laman PPDB online seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jarak? Kita masuk ke bagian alamat. Penentuan lokasinya di sini semuanya. Bagaimana cara menentukan alamat?
Maka yang harus Anda isi di sini, pertama alamat rumah Anda ditulis di sini pada kolom bagian alamat, kemudian RT, RW, kode pos, dan kabupaten kalian pilih Kapuasulu, dan kecamatan juga pilih kecamatan yang sesuai dengan alamat Anda. Di sini saya tuliskan Siba Utara. Bagaimana cara menentukan lokasinya? Jadi cara menentukan lokasinya sangat mudah. Pada laman PPDB ada maps yang seperti ini ya, Google Maps yang tampilannya seperti ini. Setelah ada tampilan seperti ini, maka yang harus Anda atur agar rumah Anda kelihatan itu adalah pada bagian ini. Kita ubah default ini ke satelit. Oke, kita ubah ke satelit, tampilannya masih kecil, maka kita perbesarkan layarnya seperti ini. Jika kurang kelihatan ya, kalau seperti ini belum tampak jelas, jadi kita perbesar layarnya di sini. Kita perbesar layarnya, maka di sini kita akan pilih di mana sebenarnya rumah kita itu berada. Tentunya sesuai dengan alamat yang tertera di KK ataupun surat domisili bagi yang perpindahan orang tua ataupun sedang bertempat tinggal di keluarganya dan melaksanakan sekolah di lokasi tempat yang termasuk ruang lingkup zonasi. Jika kurang jelas silahkan diperbesar lagi di mana alamat rumah Anda. Misalnya saya contohkan, misalnya alamat rumahnya di sini, maka klik icon lokasi itu tepat di atas atap rumah Anda, kan? Jadi terlihat di sini seperti ini. Kemudian jika sudah, Anda perkecil layar ini, lalu Anda tekan centang, baru kemudian silahkan klik tombol submit seperti ini. Jadi pertanyaannya, yang sering menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa lokasi ini tidak muncul. Biasanya itu solusinya adalah kita tekan Ctrl plus R itu untuk reload, Ctrl plus R untuk reload, kemudian otomatis reload, kemudian kita buka kembali di bagian alamat, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ubah ke bagian satelit, lihat apakah lokasi Anda tetap kelihatan atau tidak. Kemudian pilih kembali lokasi rumah Anda, tentunya sesuai dengan alamat seperti itu. Jika masih belum muncul, itu kendalanya biasanya jaringan seperti itu. Jadi mohon bersabar, tunggu jaringannya bagus begitu. Ketika jaringannya udah bagus, maka semuanya akan muncul. Bagaimana ketika solusinya rumah saya di hutan, Pak? Bagaimana? Itu solusinya sangat mudah sekali. Anda bisa mengaktifkan lokasi di handphone Anda. Kemudian Anda aktifkan lokasi, lihat di mana lokasi Anda berada. Disitulah Anda meletakkan icon lokasi di sini. Jadi situ Anda meletakkan icon lokasi. Kemudian hal itu akan tentunya mempermudah Anda dalam menentukan lokasi. Seperti itu saran dari saya. Kemudian menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaannya mengenai mengapa kolom tidak bisa diisi. Ada beberapa kolom di PPDB yang tidak bisa diisi. Itu kembali lagi, itu ada dua kemungkinannya. Pertama, misalnya yang sering terjadi ini di kolom biodata. Di kolom biodata ini tidak bisa terisi, seperti halnya ISN di sini tidak bisa diubah. Hal itu dikarenakan karena kita belum menentukan pusat bantuan. Pada kolom pusat bantuan itu ada kita menentukan SMA mana yang menjadi pusat bantuan. Itu kita pilih dulu, baru biodatanya bisa kita ubah kembali. Jika sudah diubah, maka tekan submit. Semuanya bisa diubah ketika kita sudah memilih pusat bantuan. Terus ada pertanyaan lagi, tambahan pertanyaan. Mengapa kolom pendaftaran tidak bisa diklik? Karena kolom pendaftaran ini baru dibuka
pada tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 25 Juni 2020. Itu. Jadi pendaftaran belum bisa dibuka sebelum tanggal 22 Juni 2020. Dan ini akan berlanjut sampai pengumuman dan hasil. Jadi kalian jangan risau, tetap mendaftar dengan rileks karena ini adalah kemampuan IT sederhana. Seperti yang Mas Yogi katakan bahwa kalian akan bisa apabila kalian mencobanya seperti itu. Untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kita mengisi berkas di bagian surat keterangan domisili bagi yang mahasiswa jalur perpindahan orang tua. Nah, di domisili itu kalian harus mencantumkan keterangan bagaimana atau berapa lama kalian tinggal di daerah yang kalian akan daftarkan SMA itu. Misalnya kalian tinggal di daerah Sibau gitu. Maka harus membuat surat keterangan domisili tertera berapa lama kalian tinggal di Sibau. Misalnya saya keterangannya di situ berisi bahwa benar atas nama Suprayogi misalnya telah berdiam atau berdomisili di Putu Sibau dari tanggal 25 April 2019 sampai dengan sekarang. Jadi terhitung 1 tahun, maka itu memenuhi persyaratan. Sedangkan yang jika tidak ada keterangan waktu kita, rentang waktu kita tinggal di daerah yang akan kita ikut zonasi PPDB, maka itu tidak akan cukupi syarat. Karena syarat untuk di bagian domisili ini kalian harus dapat ataupun harus tinggal selama 1 tahun di daerah yang terkategori zonasi. Jadi jika ada pertanyaan yang lain, saya silahkan tanya di kolom komen channel Esata ini juga boleh. Jadi kalian boleh bertanya di kolom ini untuk PPDB online Kalimantan Barat. Semua siswa wajib mengetahui ini karena untuk mengisi ini sebenarnya hal yang mudah. Namun jika kita tidak mau belajar hal-hal kecil seperti ini, kita tidak akan mengetahui ilmu ataupun IT sederhana ya kata Mas Yogi tadi untuk melakukan pendaftaran seperti ini. Karena harus kita ketahui bersama ya bahwa sekarang ini zamannya zaman digital. Jadi seperti mengecilkan file untuk diunggah untuk kepentingan pemberkasan seperti ini sangat lazim digunakan. Jadi jika ada pertanyaan yang lain silahkan di kolom komen. Semoga bisa membantu kita semua. Hidup sangat bermanfaat apabila kita saling berbagi ilmu, walaupun ilmu itu sedikit tapi berkahnya luar biasa. Sekian dulu video yang kita sajikan. Saya kembalikan kepada Mas Yogi ataupun kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Esata Tekno. Terima kasih.